Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwat fillah rahimakumullah ta'ala jami'an. Ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharap kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian jalan yang lurus. Melanjutkan pada pembahasan sebelumnya sampai kepada firman Allah masih di surat Asy-Syam. Pada kalimat qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasyaha, sampai bisa dalam di tafsir Ibnu Katsirnya. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasyaha. Qad sungguh aflaha telah beruntung. Siapa yang beruntung? Man, yaitu siapa saja zakaha yang menyucikan jiwa. Sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan jiwanya. Waqad, dan sungguh hoba telah merugi man, siapa saja dasaha yang merendahkan jiwanya. Sampai pada kalimat itu. Yahtamilu yakuna al-makna, maka mengandung di dalam ayat tersebut, yaitu surat Asy-Syam ayat 9 dan ayat 10, mungkin mengandung makna, kemungkinan mengandung makna, atau ada yang menerjemahkan dengan kalimat qad aflaha man zakan nafsahu. Sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan jiwanya. Maksudnya adalah bitaatillah, dengan ketaatan kepada Allah. Berarti kalau mengacu kepada penerjemahan di dalam tafsir Ibnu Katsir, maksud dari kalimat siapa saja yang menyucikan jiwanya adalah banyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau seandainya ada manusia semakin tinggi dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka semakin berpotensi untuk menyucikan jiwanya. Atau sebaliknya, barang siapa yang kemudian banyak melakukan sesuatu yang keluar dari ketaatan kepada Allah, maka hal itu tentunya akan mengotori jiwanya. Maksudnya seperti itu. Kama qala Qatadah, sebagaimana telah berkata itu Qatadah, sebagaimana berkata Qatadah, wa tahharaha minal ahlaki daniyah wa radha'il, yaitu menyucikan jiwanya dari segala akhlak-akhlak yang hina dan akhlak-akhlak yang rendah. Kalau menurut Qatadah, dia menyebutkan bahwa maksud dari kalimat sungguh beruntung siapa saja yang menyucikan jiwanya adalah siapa saja yang menyucikan dari segala akhlak-akhlak yang hina ataupun rendah. Dan kita tahu, kalau kita berbicara masalah yaitu risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis,
yaitu sesungguhnya tidaklah diutus diriku kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan kalau antum melihat kitab namanya kitab Al-Muhammadiyah, pengarangnya adalah Imam At-Tirmidzi. Di sana menyebutkan beberapa biografi kehidupan Nabi kita yang tercinta terkait masalah akhlak beliau, yaitu Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW masuk di pasar Madinah, dheweke mlebu pasar Madinah, maka anak-anak kecil itu menarik tangannya untuk bermain. Berarti ini menunjukkan kemuliaan akhlak seorang Nabi. Nek dheweke mlebu pasar, bocah cilik wani nggeret tangane ngejak dolan. Ini kan menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda nek bocah cilik ora wani narik tangane wong tua. Wah, biasanya wong tuane memandang dingin, tapi bocah cilik. Dan seperti itu. Ini menunjukkan, dan kita tahu dalam risalah Islam Rasulullah sering sekali kemudian bersabda kita disuruh untuk menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Sehingga anak bocah cilik ngerti Nabi, tangannya Nabi langsung digeret, dijak dolanan. Tuh, Masya Allah. Sampean anak bocah cilik terus kemudian geret tangannya sampean mau damai. Cak cilik. Bisa saru lagi. Masya Allah, saru. Iya, betul dolangnya sampai. Dan kita tahu kalau seandainya kita melihat hadis Nabi kan ada hadis yang lain. Ilhamu, sayangilah atau rahmatillah siapa saja yang ada di dalam permukaan bumi ini. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit akan memberi kasih sayang kepadamu. Nah, hadis Nabi kan sampean kon mengasihi apa baik sing nang alam dunia. Kalau seandainya engkau bisa berbuat seperti itu, nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengasihimu. Nah, kalimat hadisnya seperti itu. Dan kita tahu kalau dalam berbicara masalah risalah Islam, bahwa ajaran Islam seringkali menonjolkan sisi-sisi akhlak yang mulia. Jangankan kepada sesama manusia, sampai kepada hewan pun demikian. Nanti dewek nikmatin gula pun, ya tetap nganggo ada. Tapi kalau seandainya membunuh ular, ya tetap ada. Satu diantaranya mengucapkan Bismillah. Yang kedua, ular itu berpisah. Yang ketiga, kemudian kita disuruh untuk tatkala membunuhnya dengan cepat-cepat membunuh. Gunakan alat yang kira-kira cepat bisa membuat yaitu ular yang berbisa itu mati. Nah, dia kan tidak. Wah, tidak sedikit gepeng-gepeng. Anak rumah kira-kira tatanan masakan Jawa, jadi nek udah segat kami buntut, kuih manis. Ini kan salah. Mati digapeng, ketek melasi nih ulane. Bang gue ulane bisa ngomong wis mas, aku mati mas. Ini ya, ini akhlak. Sampai-sampai namanya akhlak. Rasulullah ngajari kan beda baik. Kita kencing pun sama. Kencing dilarang di bawah pohon yang sedang berbuah. Dilarang kita membuang air kecil di tempat yang bisa berteduh. Dilarang kita membuang air kecil di air yang sifatnya tidak mengalir. Oh, dibayang apa ya? Anak pos gerdu sampai muyunang uno. Gini, artinya Rasulullah siapa si muyu pesing teman. Ini akhlak ya. Sampai sekecil itu pun dipikir di dalam Islam. Sampai kita buang air kecil itu kemudian diatur dalam Islam. Coba bayangkan apa yang nanti Islam itu berpikir aja ngasih buang air kecil di bawah pohon yang berbuah. Nembe tuyui, peleme tiba, ditutur nang sampean. Langsung dicopot dalam isu. Waduh. Ini kan menunjukkan akhlak di dalam Islam. Makanya kalau seandainya kemudian kita mengacu kepada ini, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan jiwanya, adalah membersihkan dari segala sesuatu akhlak-akhlak yang rendah ataupun akhlak-akhlak yang hina. Semakin tinggi adab akhlak manusia, maka semakin tinggi ketinggian jiwa manusia itu. Masya Allah, kalau kita melihat yang seperti itu. Dan berikutnya, waqad haba mangdasaha. Waqad dan sungguh hoba
Waqad dan sungguh khobat telah merugi siapa saja dasaha yang mengotori jiwa. Nah, ini terjemahan kan diartikan sungguh telah merugi siapa saja yang mengotori jiwanya. Kalimatnya seperti itu. Maksud kalimat ini adalah dasasaha ay ahmallaha wa wada'a minha bi khadalanihi ihanil huda. Maksudnya adalah membenamkan, menguburkan akhlak-akhlak yang mulia kemudian mengganti dengan akhlak-akhlak yang rendah. Berarti akhlak-akhlak sing apik dibuang, digantikan di akhlak-akhlak sing seperti itu. Sampai wis ngerti sing jenengane nguyuh nang gedhu ke akhlak sing elek. Kudune nang nguyuh ya tempat tersembunyi, tempat yang kira-kira tidak dilihat orang, kira-kira yang ada airnya. Jenengan mana menghilang mono, iki jenengane waqaf khoba mamdasaha. Jadi siapa saja yang mengotori jiwanya. Nah. Dan kemudian berikutnya atau menyimpang dari jalan petunjuk. Artinya siapa saja yang menyimpang dari jalan petunjuk, maka ini termasuk bagian dari mengotori jiwanya. Makanya kalau seandainya antum melihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayatnya 146. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha wa iyyara sabilal rusdi la yattakhidhu sabila." Nanti Allah akan palingkan siapa saja yang menyombongkan diri di permukaan bumi ini dengan tanpa alasan yang benar. Ciri-ciri mereka adalah tatkala tiap kali melihat ayat Allah mereka tidak beriman. Wa iya, dan tiap kali kemudian mereka melihat jalan yang membawa petunjuk, mereka tidak menempuhnya. Tetapi apabila kemudian mereka melihat jalan yang membawa kesesatan, jalan yang membawa neraka, jalan yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menempuhnya. Dan menurut tafsir, kemudian ulama menyebutkan, maka barang siapa apabila melihat jalan petunjuk tidak mau menempuhnya, dan tatkala melihat jalan kebatilan, jalan yang sesat, jalan yang membawa kemurkaan Allah, justru dia menempuhnya, maka sungguh itu adalah orang yang mengotori jiwa-jiwa mereka. Dan sungguh apabila hal itu dibiarkan, maka sungguh akan berpotensi hatinya menjadi mati. Kini menurut penafsiran, derek nanti dalam petunjuk malah minggu dalam sing elek. Contoh misal, jadwal ngaji malam Selasa pas barengan kami konser dangdut nama nunggal. Wah, misalnya. Sampai melu aku izin apa? Izin yang belum konser dangdut ya. Yang seperti ini jenengannya orang yang memilih untuk aku seneng ya. Maksudnya seperti itu. Hatta raqibal ma'asi, sampai akhirnya kemudian dia terjerumus di dalam maksiat. Kalimatnya raqibal ma'asi, nek nang terjemahan diartikan adalah terjerumus. Jadi nek sandane kalimatnya hatta raqib, sampai dia raqib artinya numpak mengasi maksiat. Cuma nek nang terjemahan dia seringkali kalimat raqib digabungkan dengan ma'asi dan kita terjerumus di dalam perbuatan maksiat. Cuma kalau diterjemahkan sesuai dengan bahasa Arab, maka kalau seandainya kalimat raqibal ma'asi kegampangane wong sing bendina tumpakane perkara maksiat. Panjenengan bisa membayangkan, maksudnya adalah seperti ini. Ini kan saya ngomong pada jenengan, nafsu itu diibaratkan itu kendaraan. Sampean numpak motor, kalau Anda itu bisa menundukkan motor, motor itu kepenak. Belok mandek motornya, mandek motornya, ngirim sambung juga mandek. Ki jenengane wong sing bisa menundukkan motor. Dan nafsu itu diibaratkan adalah itu tumpakan atau kendaraan. Bayangkan sikit diwali sampean sing ditumpaki motor, kepenak enggak? Wah, contoh motor Vega lah, atau motor Shogun punya aku.
Ono sebenarnya Bu, sing gantian sing numpak sampean aja dijunjung nang sampean, mengendi-endi nang sampean dijunjung, kasar tidak. Ki jenengane wong sing numpak perkara maksiat. Orang yang berbuat maksiat sebetulnya adalah sesuatu yang menyusahkan pada dirinya. Jadi jiwanya tersiksa. Sampean kalau suatu saat kemudian berbuat maksiat, jiwa itu masih tersiksa, ki mending. Aduh, astagfirullah, aku ini sih gawe maksiat, ki mending. Tapi kalau seandainya nanti Anda itu sudah terbiasa dengan perbuatan maksiat sampai tidak ada lagi di dalam jiwa, kising jenengane raqibal ma'asi. Ibu, nek sampean wis ora los-losan gawe maksiat, wis ora nang ngajuke beban jelas, kising jenengane raqibal ma'asi. Wong sing terjumus di dalam perkara maksiat. Orang yang terjumus di dalam perkara maksiat, kalau suatu saat kemudian diajak menuju kebaikan, apot dan berat. Sampean ngana cekel bae, karena wong gaweane bendina maksiat. Banda gawangane jiret nang saka, sehingga ngaji persis kayak di rupiah. Sampean juga sebaliknya, kalau Anda itu jiwanya bagus, Anda pun tidak akan betah di tempat-tempat yang kiranya berbau maksiat. Sampean sama juga. Sing aneh kayak dewek, nang ngaji betah, nang maksiat juga betah. Iya. Jadi kayak gitu kan, nang maksiatnya betah, nang tempat ngaji ya betah. Ning nang ngaji ana omane apa anak MB nek ngantuk. Dan kita gini ya. Itu saya lagi jenengane kok kibul banget sih. Nang ibu. Obis iki ora ngantuk kan kok. Sengaja nih ada video nih ngantuk gede ngembung. Dan berikutnya wa taraka ta'atallahi, dan dia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud dari kalimat siapa saja yang sungguh dia telah merugi, siapa saja yang mengotori jiwanya adalah membenamkan, mengundurkan, menyimpang dari jalan petunjuk Islam. Lantas kemudian dia terjerumus dari perkara maksiat, susah untuk bangun, susah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan semua bentuk ketaatan-ketaatan kepada Allah. Jadi gambarnya seperti ini. Sampean kalau esi berbuat maksiat, tapi esi ngelakoni kewajiban mending. Tapi kalau ada orang maksiatnya jalan terus sampai kemudian mengalahkan kewajiban yang ia biasa lakukan, jenengane waqad khoba man dasah. Dikubur kebaikannya itu, diganti dengan sesuatu yang berbau maksiat. Yang ono derek is ahli ngaji. Suatu saat jenengan beralih jadi ahli maksiat. Sepisah isi ngajo kurang mangkat ngaji, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, nanti lambat laun suwi-suwi jadi nih malah ngaji nih maksiat sedap. Itu maksudnya seperti itu. Jenengane orang yang merugi telah mengotori jiwa. Namun billah min billah. Dan berikutnya, waqad yahtamilu ayakunal makna qad aflaha man zakallaha nafsahu. Dan juga ada yang berpendapat bahwa maksud dari kalimat itu adalah sungguh telah beruntung siapa saja yang menyucikan, yang Allah sucikan jiwanya. Jadi ada yang menerjemahkan sungguh telah beruntung yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menyucikan jiwanya. Dan sungguh telah merugi yang siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala telah kotori jiwanya. Atau Allah Subhanahu wa taala telah mengotori jiwanya. Ada yang menerjemahkan seperti